Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Alhamdulillah, pagi ini akhirnya di hari Jumat H-5 ini saya bisa pulang mudik ke Prabu Muli teman-teman. Dan insya Allah untuk lebaran kali ini saya bisa panjang libur di rumah. Kalau tahun kemarin itu cuman 1 hari di lebaran pertama, lebaran kedua saya sudah harus pulang ke lokasi kerja. Kalau ini alhamdulillah bahkan di H-3 ini saya sudah bisa pulang. Ini seharusnya saya hari Selasa baru bisa pulang teman-teman. Tapi ya berhubung punya banyak tabungan hari ya, jadi bisa pulang lebih awal. Ini hari Jumat ini saya sudah bisa pulang. Sekarang posisi kita start dari seperti biasa teman-teman, dari Kampung Bali, tempat lokasi saya kerja, sekitar jam 6:30 ini teman-teman kita start. Dan suasana ini mendung, semalam hujan, tapi mudah-mudahan kita nggak kehujanan di jalan ya teman-teman. Tapi memang kondisinya sangat mendung sekali ini, syahdu ya istilahnya ya, menyertai perjalanan mudik kita kali ini. Yang pasti hati gembira ini teman-teman, karena bisa berlebaran di rumah. Bahkan masih ada kesempatan 3 hari sebelum lebaran ya persiapan, bantuin orang rumah di rumah mempersiapkan untuk persiapan lebaran ya teman-teman. Karena saya sudah merasakan 2 kali nggak bisa pulang pas lebaran teman-teman. Ya, sampai sini sepanjang perjalanan kita tadi terpantau untuk arus mudiknya ini belum nampak ya teman-teman, masih sepi ini, kondisi juga masih syahdu, agak-agak mendung gimana gitu. Memang semalam juga habis hujan. Tapi kalau untuk siang hari dan sore sampai malam, dari pantauan kami di Musi ini teman-teman, sudah banyak kendaraan plat-plat luar itu yang masuk ya, kendaraan-kendaraan pribadi. Ini posisi kita sekarang ada di jembatan Sungai Tambangan teman-teman, air Tambangan ya. Habis dari jembatan ini kita akan menuju ke jembatan Sungai Musi yang ada di wilayah Desa Tambangan. Ini udah masuk di kecamatan BTS Ulu teman-teman, udah lewat dari kecamatan Sukakarya. Mungkin nanti untuk puncak arus mudiknya itu di hari Sabtu dan Minggu ya teman-teman. Ada yang mudik ke Jawa dan sebaliknya, yang dari Jawa mudik ke Sumatera gitu kan. Yang pasti itu nanti bakalan padat di ini ya, di pelabuhan ya, di penyeberangan gitu. Nah ini teman-teman, kondisinya udah mulai rintik ini, hujannya sudah mulai turun, tapi mudah-mudahan nggak deras. Kalau masih gerimis kayak gini masih bisa lah kita ini ya, kita upayakan untuk merekam gambarnya. Tapi kalau udah deras ya paksa kita skip dulu perjalanan kita. Dan untuk di jalur ini teman-teman wajib hati-hati, karena semakin banyak lubang jalan yang rusak gitu teman-teman. Nah ini seperti di depan kita ini teman-teman. Ini nggak kelihatan ya kalau ada yang dalam karena ada genangan air seperti ini. Yang penting pelan-pelan saja teman-teman, yang penting kita sampai tujuan dengan selamat ya. Nanti kalau teman-teman yang mau agak sedikit kenceng itu di antara Cecar sampai ke Semangus, jalan cor-coran itu ya, tapi ya jangan kenceng-kenceng banget ya, kasihan yang pakai motor kayak kami nih. Ngeri teman-teman kalau ada mobil-mobil yang berasa di jalan tol gitu ya, kita apalagi pas di tikungan gitu, takutnya nggak kemakan tikungannya, kita yang dimakan ya. 1-2 kendaraan pemudik
pemudik lokal mulai terlihat ini teman-teman. Ini juga merupakan jalur yang untuk yang di sini lokasi yang harus diwaspadai, karena di sini sering terjadi beberapa kali kecelakaan tunggal teman-teman. Yang paling sering itu dialami sama jenis truk ya teman-teman. Karena menuju jembatan ini turunan teman-teman, sedangkan kita ke depannya itu tanjakan, jadi ada yang gagal dalam pengerepan maupun gagal menanjak gitu. Kayaknya itu mau buang sampah sembarangan di ini, di sungai teman-teman. Nah, ini sebelah kanan itu lubangnya cukup dalam. Nah, itu di depan tanjakan ya, cukup curam teman-teman, sama seperti turunan tadi ya. Terpantau ini truk pengangkut sawit masih beraktivitas di H-3 Lebaran. Itu dari kebun dibawa ke pabrik ya. Ini untuk kondisi jalan ini teman-teman, antara Cecar sampai ke Semambang ya. Mungkin teman-teman untuk yang tahun kemarin mudik dan tahun ini mudik lagi, untuk kualitasnya menurut pengamatan kami ada penurunan dari tahun kemarin ya. Padahal walaupun kemarin itu sempat ada perbaikan teman-teman, semacam tambal sulam ya di beberapa titik, tapi pada kenyataannya sekarang karena musim hujan juga, jadi sudah banyak jalan yang hancur atau berlubang gitu teman-teman. Ya, ini terpantau masih beraktivitas untuk kendaraan angkutan sawitnya teman-teman. Tapi biasanya untuk berapa itu ya, ada larangan untuk kendaraan niaga ya. Paling yang boleh itu seperti pembawa sembako atau bahan kebutuhan pokok ya. Ya mungkin karena ini bukan termasuk jalan lintas ya teman-teman, tapi semoga ini segera akan jadi jalan lintas gitu. Nah, di sebelah kiri depan ini teman-teman ada sebuah masjid yang bisa jadi untuk checkpoint rest area teman-teman. Itu banyak yang sedang berhenti istirahat ya. Ini mulai nampak 1-2 kendaraan pemudik melintas di jalur ini teman-teman. Biasanya nanti semakin siang semakin ramai kendaraan yang melintas ya. Ini kita sudah masuk Desa Bangunjaya atau biasa dikenal dengan SP9 Cecar teman-teman. Kondisi jalan di sini di sekitar jalan masuk menuju pusat keramaian di Cecar ini banyak lubangnya teman-teman. Walaupun sudah ada yang dicor kemarin teman-teman, untuk perbaikan tambal sulamnya dia dicor ya. Ini menjelang lebaran kayak gini biasanya nanti di persimpangan dekat-dekat pasar itu sudah mulai ramai ya teman-teman. Wah, ini tukang sayur siap-siap untuk menuju lokasi langganan masing-masing. Itu tukang sayur salah satu inspirasi saya yang memberanikan diri saya untuk motoran di jalur ini teman-teman. Karena dulu sebelumnya jalur ini jalur sangat ekstrim
Dan mungkin saya juga pernah cerita ya kalau ini hati-hati teman-teman. Nah ini lubangnya dalam semua di sini teman-teman. Jadi untuk yang bawa kendaraan roda 4 wajib banget hati-hati di sini. Ya dulu jalur ini untuk yang dari Cecar sampai ke Mendopo sana kan belum dicor teman-teman. Jadi kalau hujan seperti ini hampir bisa dibilang nggak bisa dilewati teman-teman. Nah, ini bis Damri Perintis jurusan Cecar ke Simpang Priuk Lubuk Linggau teman-teman. Jadi kalau kita mau ke kota ke Linggau itu aksesnya bisa naik itu tadi bis Damri Perintis tadi teman-teman. Kita lanjutkan ceritanya ya teman-teman. Jadi memang jalurnya kalau hujan seperti ini susah ditembus untuk kendaraan roda 4 jenis-jenis mobil-mobil yang enggak double garden itu bisa dibilang nggak bisa lewat lah teman-teman. Tapi kita paksa bisa pakai motor ya. Nah saya tuh melihatnya itu tadi tukang-tukang sayur itu teman-teman, mereka pakai motor standar tuh. Biasanya mereka pakai itu jenis-jenis Supra, Pega gitu kan, atau yang motor besarnya itu Mega Pro gitu teman-teman. Ya standar maksudnya. Masa kita yang pakai semi trail kayak gini nggak bisa lewat ya. Akhirnya saya beranikan diri dan alhamdulillah walaupun penuh perjuangan teman-teman, harus jatuh bangun, akhirnya ya apa ya, berlanjut terus sama belalang tempur ini sampai alhamdulillah sekarang jalannya sudah bagus. Orang-orang dari luar kota bahkan dari luar pulau ini menjadikan jalur ini sebagai jalur pilihan untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Ini kita sudah berada di perempatan Cecar teman-teman. Kanan ke arah Lahat, Bunga Mas. Kalau daerah yang terdekatnya itu Trans Bumi Lampung ya. Kalau ke kiri itu ke arah Pelawai. Ini kita lurus teman-teman. Di sebelah kiri ada penginapan sederhana. Kalau teman-teman yang mau mudik ke arah Palembang terus ke Malman, itu bisa jadi referensi untuk menginap di sana ya teman-teman. Karena kalau malam hari pastinya untuk kondisi di lintas antara Cecar sampai ke Mendopo ini gelap sekali teman-teman, dan sepi, itu masalahnya. Itu jalan yang ke kiri itu ke arah Jene teman-teman. Di depan itu sudah ketemu dengan jembatan Sungai Keruh. Akan kita lihat gimana kondisinya. Nah, ini travel jauh teman-teman. Plat AB lewat sini teman-teman. Dari AB Jogja ya. Kemarin sempat ada pemberitaan bahwa jalan ini ditutup. Sebenarnya nggak ditutup ya teman-teman. Khusus untuk jenis kendaraan berat teman-teman, truk gitu ya. Karena sudah dipasang portal teman-teman. Nah ini portalnya. Oh tapi masih dibuka yang sini ya. Nggak tahu tapi nanti yang di depan sana di teras. Pelan-pelan teman-teman. Licin ini. Habis hujan. Lagi ada tanah-tanahnya kayak gini. Ngeri-ngeri sedap. Alhamdulillah. Ya, kami juga menghimbau kepada
teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 itu kalau memang sedang jalannya rombongan ya teman-teman, itu bergantian lewat sana satu-satu gitu, jangan sekaligus gitu, karena kita menjaga kekuatan jembatannya ya, biar nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Oke, di depan ini sudah ada rambu-rambunya teman-teman, ada penyempitan jalan di sana ya, hati-hati. Penyempitannya ke sebelah kanan ini teman-teman. Penyempitan karena ada jembatan yang ya, posisi jembatannya di sebelah kanan ini teman-teman. Karena kalau dulu itu sering, belum ada rambu-rambunya itu ya, sering bukan sering, ada beberapa kali mobil kendaraan roda 4 masuk ke siring itu atau ke kali sebelah tadi. Nah, ini akhirnya kita sampai di jembatan teras teman-teman, yang kemarin sempat viral ya, karena ada himbauan dari pihak kepolisian itu untuk para pemudik jangan melewati jalur ini ya, karena jembatannya patah gitu. Dan banyak DM yang masuk ke saya itu menanyakan kondisinya seperti apa, dan akhirnya sudah saya buatkan videonya untuk informasi mengenai kondisi jembatan ini ya teman-teman. Memang jembatannya di portal teman-teman, tapi itu khusus untuk kendaraan yang berat ya teman-teman, seperti truk pengangkut sawit. Tapi nggak tahu kalau truk kosongan gitu masih bisa lewat nggak, nanti kita lihat di depan ini teman-teman. Kita ngikutin di belakang sama iring-iringan ini, bapaknya yang bawa apa itu di belakang. Setahu saya itu biasanya untuk ini ya teman-teman, bawa kambing itu biasanya. Ini ya portalnya teman-teman. Kayaknya kalau untuk truk kosongan pun masih bisa lewat itu teman-teman, kecuali yang berat ya. Tadi aja yang travel tadi di atasnya ada bagasinya, itu masih bisa lewat ya teman-teman. Alhamdulillah ini kita udah melewatin jembatan ekstrim itu, dan ya kondisinya seperti itu teman-teman. Kondisinya untuk kendaraan jenis-jenis kendaraan pribadi roda 4, kendaraan pribadi itu masih bisa ngelewatin jalur ini ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya untuk kendaraan jenis-jenis truk itu jangan lewat sini dulu lah, sebelum jembatannya dibangun jembatan permanen ya teman-teman. Karena ya kondisi jembatannya sudah tua, jadi mungkin kekuatan besinya gitu kan sudah ada korosi gitu kan, menyebabkan tidak bisa menahan beban yang berat gitu. Masih terpantau sepi nih teman-teman untuk arus lalu lintas atau pemudik yang biasa melewati jalur ini. Ya itu tadi, mungkin besok atau hari Minggu ya puncak ramenya itu, bahkan mungkin satu hari sebelum Lebaran mungkin untuk pemudik lokal gitu. Ini kita menuju ke simpang 33 teman-teman, Menara 33 ya. Kalau di tahun kemarin itu biasanya di pojokan itu, di persimpangan itu banyak yang berhenti di sana teman-teman, istirahat gitu kan. Karena memang jalur kemarin ke tahun kemarin itu kan jalan ini belum selesai teman-teman. Jadi masih ada yang
rusak gitu. Nah itu teman-teman di depan itu ya, di pojokan itu teman-teman, biasanya ada yang berhenti gitu, travel seperti yang tadi elep gitu, biasa berhenti di sana, tapi ini nggak ada ya. Mungkin dulu istirahat habis melewatin jalur ekstrim yang belum dicor kayak gini kan, dulu di apa namanya, di arah ke Semangus itu masih lumpuran. Kalau sekarang sudah aman, nggak ada lagi jalan yang berlumpur, semua bisa kita lewatin dengan nyaman. Cuman tantangannya kalau musim hujan kayak gini, halangannya kalau ada banjir ya teman-teman, itu kita nggak bisa ini lagi, karena apa namanya, kondisi alam ya kalau seperti itu. Nah itu di depan ada travel lagi, jenis elep teman-teman. Saya justru berharap ada travel antar kota ya teman-teman, seperti dari Lubuk Linggau ke Palembang atau ke Prabu Mulih, yang khusus dia lewat di jalur ini, karena belum ada ya. Semua yang arah ke Palembang itu lewatnya lewat Sekayu teman-teman. Kalau ada yang lewat sini enak sekali, sekali-sekali gitu kan, saya nggak sama belalang tempur naik travel gitu yang lewat sini, langsung sampai ke Prabu Mulih gitu. Ini simpang Tugu teman-teman. Kalau yang ke kiri sana itu ke SP 9 HTI ya. Dan cuaca masih semakin mendung ini teman-teman. Syahdunya semakin syahdu mendung ini. Kalau ini tampak di depan itu sepertinya udah ada hujan teman-teman. Ini kalau di kamera nggak nampak ya, kalau dari sini kayaknya hujan itu teman-teman di depan sana ya. Nggak tahu itu di mana, di Pendopo atau di arah atau di Semangus, itu terlihat sudah ada yang hujan wilayah sana. Ini kita masih di wilayah hutan tanaman industri punya MHP, Musi Hutan Persada ini, berada di antara pohon eukaliptus, dimana yang sebelah kanan itu yang sudah besar ya, sudah tinggi. Kalau yang sebelah kiri itu habis ditebang, dipanen, dan baru ditanam kembali, masih kecil-kecil. Suasana kondisi jalan sepi teman-teman, belum nampak ada yang melintas. A few moments later. Teman-teman, apa yang kita lihat tadi, yang saya bilang hujan tadi, ternyata memang hujan di depan teman-teman, di Simpang Madu ya. Bahkan sebelum masuk belokan Simpang Madu itu udah mulai hujan teman-teman, dan semuanya langsung saya masukin, HP, dompet saya selamatkan, masukin plastik gitu kan. Dan ini berhentinya ini di sini teman-teman, makanya saya bongkar lagi ini, kita pasang kembali dan kita rekod kembali ini perjalanan kita. Ini udah sampai di wilayah Benakan Minyak teman-teman. Nah di depan sana itu pertigaan yang kalau kita ke kanan itu ke arah Simpang Solar, dan kita ke arah kiri Benakan Minyak ya. Ya semoga hujannya nggak turun lagi teman. Kalau hujan lagi ya kepaksa terskip lagi rekaman kita perjalanan ini ya, perjalanan mudik menuju Prabu Mulih.
suasananya ya mungkin karena hujan juga ya, jadi sepi teman-teman. Namun di jalan sudah nampak beberapa kendaraan pemudik, itu kendaraan roda 4 ya, dari plat B, plat F, itu plat BE sudah mulai nampak teman-teman. Dan tadi juga suasana di Semangus nggak rekod ya, itu kan ini hari Jumat teman-teman, jadi melewati pasar Kalangan itu walaupun hujan di sana nggak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tumpah ruah di pasar itu teman-teman, pasar Kalangan ya, memang karena seminggu sekali ya, jadi walaupun hujan tetap ramai teman-teman. Tambahan ya yang kayak ada yang jual sandal-sandal gitu kan, atau perabot-perabot gitu ya, namanya menyambut lebaran ya. Nah kalau kondisi jembatan yang turun ke bawah itu, yang kemarin sempat saya kebanjiran itu kondisi air peres sama jembatannya teman-teman. Apa peres itu ya, setinggi lantai jembatan itu teman-teman. Masih terasa ini titik-titik airnya. Ini kita udah sampai di pertigaan teman-teman. Itu yang ada gapurannya itu ke desa ya, desa Penangkat Minyak ini. Kita yang ke kanan teman-teman. Alhamdulillah sampai sini udah berhenti hujannya ya, walaupun memang masih ada titik-titik air ini. Itu masih kondisi di depan sana masih terlihat gelap ya. Semoga saja nggak turun hujan. Saya ini malahan bawaannya banyak ini teman-teman, lebih berat daripada saya pergi meluncur ke Musi ya teman-teman. Biasanya saya bawa bantuan tempur atau peralatan stok makanan itu banyak sekali sampai berat ya. Biasanya kalau pas pulang kayak gini enteng gitu, sekarang ini malah berat sekali karena saya bawa sembako. Alhamdulillah dapat dari Pertamina teman-teman, sembako seperti beras dan bahan-bahan buat lebaran lah, buat orang rumah seperti minyak goreng, sirup, segala macam lah, gula gitu. Alhamdulillah pulang-pulang bawa oleh-oleh sembako ini teman-teman. Ini beras saya taruh di atas tangki ini, beras 5 kilo. Ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini adalah perjalanan yang rutin saya lakukan, bolak-balik Prabu Muli Musirawas dan sebaliknya Musirawas Prabu Muli, yang selalu kita abadikan dalam perjalanan petualangan bersama Belalang Tempur teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di pertigaan yang mana dari arah kanan itu tadi jalurnya kendaraan logging teman-teman. Jadi ketemunya kendaraan logging itu di sini teman-teman. Nah di depan itu sudah simpang pintu, dimana jalur yang ke kanan itu jalur logging teman-teman. Kendaraan logging lewat ke kanan sana ke arah Simpang Raja, kita yang lurus ya. Dan kondisi ini hujan mulai gerimis lagi teman-teman, tapi nggak terlalu ini ya, gerimis rintik gitu. Ini saya juga sebenarnya kondisi sudah lumayan basah, nyemek gitu teman-teman, karena tadi kehujanan dari Simpang Madu sana sampai ke Semangus ya, dan baru reda tadi sebelum masuk ke desa Penangkat Minyak tadi teman-teman. Memang kondisi cuaca ini sedang hujan ya dari semalam ini teman-teman, kalau di tempat saya kerja sana ya.
Alhamdulillah jalur ini sekarang sudah banyak dilewatin juga sama teman-teman yang pakai kendaraan roda 2 untuk mudik ya teman-teman. Kalau dulu masih jarang orang mudik pakai kendaraan roda 2, tapi ini mulai banyak teman-teman. Kita sampai di Sungai Baung teman-teman. Habis Sungai Baung ini nanti kita masuk ke Kota Pendopo ya teman-teman. Dan ini perlu waspada kalau di sini di jembatan ini teman-teman. Itu ada lubang yang agak dalam, itu sudah dikasih rambu-rambu gitu teman-teman. Ada yang bolong ya, tapi alhamdulillah udah dikasih rambu-rambu seperti itu, jadi nggak membahayakan kendaraan yang lewat gitu. Mungkin ini videonya nanti akan kita jadikan 2 part ya teman-teman. Untuk part pertama ini kita sampaikan nanti sampai ke Pendopo teman-teman. Ini nggak lama lagi kita sampai di Pendopo, karena desa Sungai Baung ini adalah desa terakhir sebelum nanti kita sampai ke Pendopo teman-teman. Habis ini nanti kita ngelewatin Talang Tumbur, Talang Baru, itu udah masuk kawasan Pendopo ya. Ya lumayan jauh ini untuk jarak perjalanan. Kalau jaraknya kurang tahu ya teman-teman, tapi kalau untuk waktu tempuh ini biasanya 3,5 jam teman-teman dari tempat saya kerja itu Musirawas di Kampung Bali sampai ke Prabu Muli. Ini kondisi di sini juga masih sepi ya teman-teman. Ya karena memang hujan ya, hujan ditambah lagi suasana puasa, orang habis sahur itu. Apalagi ini udah di 10 terakhir ya, mungkin yang iktikaf gitu kan di masjid, iktikaf yang yang full gitu, atau yang mulai malam sampai waktu surup gitu. Kayak kalau saya yang tipe yang kedua teman-teman, kalau ada waktu itu kan pas seperti kayak gini nanti pulang ke rumah bisa iktikaf gitu. Paling waktunya saya ikut sholat isya terus tarawih langsung lanjut ini teman-teman, iktikaf ya. Iktikaf nanti setelah subuh tunggu surup gitu, baru pulang ke rumah lagi gitu, lanjut aktivitas siang hari gitu teman-teman. Alhamdulillah ini masih ada waktu bisa ikutan iktikaf ini nanti teman-teman. Nanti malam udah bisa mulai. Oke, ini kita udah mulai memasuki wilayah Pendopo teman-teman. Ini di kawasan Talang Tumbur ya. Habis Talang Tumbur, Talang Baru, nah itu nanti kita udah sampai ke pusat kota Pendopo. Itu nanti ketemu sama Komperta Pendopo ya, komplek perumahan Pertamina itu. Kondisi mulai nampak aktivitas masyarakat ini jelang lebaran ya, H-3 jelang lebaran ya. Ini karena posisi habis hujan ini, jadi agak-agak gimana gitu, agak sepi ya. Mungkin kalau harinya cerah ini udah rame ini. Kondisi di depan sana masih nampak gelap teman-teman. Iya, perjalanan kita ini juga masih lumayan panjang, masih sekitar 1,5 jam lagi teman-teman sampai Prabu Muli ya. Wah, ini truk-truk ini teman-teman, apa namanya, angkutan karet ya, sedang ada timbang karet ini. Dia butuh uang ini teman-teman, yang bagi petani karet segera menjual hasil sadapannya, karetnya, untuk bisa berlebaran gitu, nambah-nambahin lah tuh.
ya persiapan lebaran ya, beli kue segala macem. Di jalur ini yang sudah mau masuk ke pendopo ini teman-teman, memang kondisi jalannya sedikit sempit ya. Jadi memang kalau ada seperti itu tadi tuh parkiran yang paralel panjang gitu, ini qadarullah kondisi lalu lintasnya masih sepi ya. Kalau rame itu bisa bikin macet teman-teman. Karena kalau ada yang berhenti satu mobil aja ini susah bergerak, apalagi itu tadi kayak gitu ya, paralel panjang gitu. Itu rame ibu-ibu teman-teman, sepertinya apa ya, pengambilan daging atau apa gitu, mungkin sistem arisan atau gimana ya. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di kota Pendopo ya. Ini udah mau sampai ke percabangan yang antara lewat dalam atau lewat sampingnya Komplek Pertamina. Ini kita, kalau kemarin kita sudah lewat dalamnya gitu, sekarang kita lewat samping ya teman, menuju ke Simpang 5 Kota Pendopo. Dan videonya kita sampaikan di sini dulu teman-teman. Kita sambung lagi nanti dari Simpang 5 itu menuju ke Prabu Mulih. Kita lihat gimana situasi kondisi lalu lintas di jalan lintas tengah ya, Prabu Mulih Muara Enim itu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.